Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan membina benteng pemisah. Apa makna benteng ini? Firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 13 mengatakan, jadi dengan adat istiadat yang kamu teruskan itu, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam buku Markus 7 ayat 1 sehingga 23. Nah saudara, ini merupakan peristiwa di mana orang Farisi dan ahli Taurat bertanyakan kepada Yesus tentang adat istiadat nenek moyang dengan tujuan mempersalahkan murid-murid Yesus dan juga Yesus sendiri. Saudara, pada zaman Israel dahulu ada 8 kelompok Farisi. Jadi kurang adil saudara bila semua orang Farisi itu kita katakan mereka semua negatif. Nah yang menariknya kelompok ke-8 adalah kelompok yang sedang-sedang atau moderate. Nikodemus termasuk di dalam kelompok ini. Dia datang, ini peristiwa ya saudara, dia datang malam-malam kepada Yesus dan bertanya tentang kelahiran baru. Nah saudara, ketujuh kelompok lainnya memang cenderung bersikap legalistik, yaitu sangat menekankan hukum secara ketat, tetapi melupakan jiwa dari hukum itu. Itu sebabnya orang yang legalistik ini biasanya keras kepala, merasa dialah yang benar karena boleh menemukan dan mengutip hukum atau aturan yang tertulis. Namun herannya, orang legalistik pula kadang pintar mengelak dikala hukum atau peraturan itu dikenakan pada mereka sendiri. Ini kita boleh baca dalam ayat yang ke-9 hingga 13. Mereka memang mengutamakan penampilan saleh dan taat pada hukum Tuhan. Namun hati mereka keras kepala, jauh dari kelemah lembutan dan kasih sayang. Orang semacam ini membuatkan agama itu kelihatan menyusahkan dan mengerikan. Agama mereka pisahkan dari kerohanian. Inilah penyakit orang Farisi pada zaman Yesus dan juga orang Farisi pada zaman kita. Padahal tanpa kerohanian, agama menjadi kering dan kehilangan kemanusiawiannya. Tanpa kerohanian, orang akan hidup di bawah hukum dan bukan di bawah kehendak Tuhan. Kita menyalahgunakan hukum Tuhan dan memakainya untuk menindas sesama, bukan pula memberkati mereka. Saudara, bagaimana dengan kita? Kiranya kita dijauhkan dari sikap semacam itu. Semoga kita menjadi orang Kristen yang lembut, arif, berprinsip teguh, namun memiliki tabiat Yesus yang penuh kasih, bukan orang Kristen yang kaku. Dunia memerlukan cinta kasih dan bukan hati seperti batu yang merasa benar sendiri. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita supaya tidak membina benteng penghalang atau pemisah dengan orang lain, tetapi membina jambatan hidup yang menjadi berkat kepada orang lain. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita berserah sepenuhnya pada Tuhan. Mari kita meminta kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan itu sehingga kita boleh membuang segala hal yang menjauhkan kita, hal yang memisahkan kita daripada orang lain, khususnya memisahkan kita daripada Tuhan, dan membina jambatan kasih, bukan saja sesama manusia, lebih kepada Tuhan itu sendiri. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk membuang segala benteng yang menjadi penghalang kami kepada sesama, kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.